Sugeng rawuh pamiyarsa, jumpa kembali bersama Sragen TV. Pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana caranya agar kita jadi kaya raya menurut versi ilmu titen Jawa. Untuk mempersingkat dan tanpa adanya sebuah basa-basi, kekayaan adalah milik Tuhan Sang Semesta, dan siapapun berhak untuk menjadi orang kaya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang kaya? Pondasi utamanya adalah mengenali sifat dari Tuhan Sang Semesta. Hanya ada dua alasan mengapa Tuhan Sang Semesta memberikan rezekinya bagi manusia. Tuhan memberikan rezeki hanya karena dua alasan. Yang pertama adalah rezeki yang diberikan atas dasar keberkahan, dan yang kedua rezeki yang datang atas dasar kemurkaan. Mau membaca mantra maupun doa seumur hidup pun tidak akan mampu untuk membuatmu kaya. Mau lakon berpuasa pun seumur hidupmu tak akan mampu jua membuatmu kaya. Yang dapat membuatmu kaya adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan Sang Semesta. Jangan pernah berpikir bahwa hari ini kamu sudah kerja ataupun masih menganggur. Tuhan adalah Maha Adil segalanya. Jika orang yang sombong dan yang jahat saja diberikan kekayaan, sudah pasti karena Tuhan Maha Adil, yang baik pun akan diberikan kekayaan pula. Untuk mencapai sebuah kekayaan dapat ditempuh dengan mencari kepercayaan dari Tuhan Sang Semesta, dan yang kedua dapat juga ditempuh dengan mencari kemurkaan Tuhan Sang Semesta. Dan perlu kamu ketahui, sifat yang dimiliki manusia adalah sifat dari Tuhan itu sendiri, dan manusia juga diberikan kebalikannya atas sifat-sifat yang dimiliki Tuhan, yang disebut dengan sebuah nafsu. Agar kamu dapat memenuhi syarat-syarat itu, maka kembalilah ke dalam jati dirimu sendiri. Kembalilah ke dalam kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan Sang Semesta. Kembali memahami jati diri sendiri tanpa adanya sebuah pengaruh dari orang lain, dan fahamilah bahwa di dalam setiap diri manusia Tuhan menciptakan dua alat untuk dirinya. Yang pertama adalah akal untuk berpikir, dan yang kedua adalah rasa untuk meraba, atau yang disebut dengan mata hati. Maka kenalilah Tuhan Sang Semesta dengan cara mengenali dirimu terlebih dahulu. Langkah pertama agar kamu memenuhi syarat untuk menjadi orang kaya adalah karena kamu diciptakan dari tanah, maka kembalilah ke dalam sifat tanahmu. Tanah sekalipun diinjak-injak dan memikul berat di dalam hidup ini, namun tanah tetap bersabar hingga di akhir zaman. Maka dari itu, jika kamu ingin kembali ke dalam jati dirimu, berusahalah untuk menjadi orang yang penyabar. Tetaplah tersenyum walau disakiti, tetaplah ikhlas walaupun dirasa berat beban hidup ini, sebagaimana tanah sekalipun berat dalam membawa tugasnya dari Sang Semesta, ia tetap bersabar dan ikhlas dalam menumbuhkan tanaman
untuk seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Lalu, syarat yang kedua, agar kamu berhak untuk ditakdirkan menjadi orang kaya raya, selain dari tanah kamu diciptakan, kamu juga tercipta dari energi panas matahari yang disebut dengan api. Atas bantuan panas matahari, maka tumbuhan dapat hidup berfotosintesis yang sehingga dapat kamu makan. Dari panas matahari yang kamu telan merupakan sebuah unsur api yang secara alami akan membentuk satu sifat yang disebut dengan sebuah nafsu atau keinginan-keinginan. Maka jangan heran jika orang yang larut di dalam sebuah nafsu keinginannya sendiri akan membawanya ke dalam sebuah penderitaan yang nyata, hingga digambarkan ke dalam sebuah api neraka. Karena nafsu manusia diciptakan dari panas matahari maupun api, maka apilah sendiri yang akan menghancurkan dirinya, maka dapat mengakibatkan sebuah penderitaan di dunia ini dan penderitaan di alam selanjutnya. Lalu, syarat untuk dapat menjadi orang kaya yang ketiga, kamu harus paham. Tubuhmu dapat hidup karena adanya sebuah air. Bahkan dunia ini tanpa adanya sebuah air, semuanya akan terbakar musnah. Bahkan tanah pun tak akan mampu untuk menumbuhkan satu biji pun tanaman di dunia ini. Lalu, sadarkah kamu dengan adanya sebuah cairan di dalam tubuhmu secara alami membentuk satu sifat yang disebut dengan netral. Sifat dari air yang dapat menetralkan segalanya di dalam tubuhmu merupakan sebuah kebalikan dari api yang ada di dalam tubuhmu yang berfungsi sebagai pengontrol atas seluruh nafsu dan keinginanmu. Dengan adanya sebuah kontrol, maka akan balance dari seluruh nafsu yang kamu miliki. Dan syarat yang keempat atau yang terakhir, supaya kamu punya hak untuk ditakdirkan menjadi orang kaya adalah mengetahui adanya angin di dalam dirimu. Tanpa adanya oksigen maupun karbon dioksida, apapun di dunia ini tidak akan mampu untuk hidup. Angin yang keluar masuk melalui rongga pernapasanmu merupakan sebuah batas dari kehidupan. Angin di dalam sebuah sifatmu merupakan sebuah keikhlasan di dalam melakukan sebuah kebaikan untuk seluruh makhluk penghuni bumi. Angin tidak akan pernah menunjukkan dirinya. Angin maupun udara yang dapat memberikan sebuah kesejukan, sama halnya dengan kita di dalam sebuah kebaikan. Untuk sebab itu, mari kita tanya diri kita sendiri, di dalam sebuah kebaikan yang kita lakukan, adakah terselip di lubuk hati rasa ingin dipuji? Lalu di dalam keempat hal yang sudah disebutkan, sudah luluskah diri kita? Sudah pantaskah jika kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang kaya? Kaya yang dapat membawa keberkahan ke diri kita dan untuk seluruh keturunan kita? Maka jawabannya sudah ada di hati nurani kita masing-masing. Begitulah syaratnya menurut ilmu Titen Kejawen agar kita berhak untuk ditakdirkan menjadi orang kaya, maka kita harus kembali ke dalam jati diri. Simpel katanya yang dibutuhkan adalah sebuah keseimbangan, dapat selalu mengontrol dari sebuah keinginan dan nafsu, dan hanya dengan itulah Tuhan Sang Semesta
maka akan mempercayai diri kita. Dan dari apa yang sudah saya paparkan, ini adalah merupakan sebuah hasil dari meditasi. Rezeki dan kekayaan adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Yang paling sulit adalah bagaimana cara kita mendapatkan sebuah kepercayaan dari Tuhan Sang Semesta yang menciptakan diri kita semua. Saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami. Jikalau banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah menjaga sebuah perilaku dan kembalilah ke dalam jati dirimu sendiri tanpa adanya sebuah pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar. Ingatlah selalu, atas dua alat yang sudah dianugerahkan terhadap manusia, dari akal kita dapat melakukan sesuatu, dan dari sebuah rasa kita sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dari rasa juga kita sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka jika kamu ingin dapat hidup bahagia dan mencapai ke dalam kemuliaan, jagalah selalu keseimbangan dari 4 sifat yang sudah kamu miliki. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun.